Selamat pagi, jemaat sekalian kasih oleh Tuhan. Tema pada pagi hari ini adalah tentang anugerah Allah. Dan kita akan bersama-sama membahasnya dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat ke-10. 1 Korintus pasal ke-15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Mari kita bersama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kami pada pagi hari ini boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, dan kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh-sungguh boleh mendengarkan firman Tuhan dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, Paulus waktu menuliskan 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat ke-10 ini, dikatakan di situ adalah kasih karunia Allah. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan Paulus sebagai keselamatan. Nah, tidak perlu ditafsir saudara, kita akan bersama-sama kita akan melihat dalam Efesus pasal yang kedua ayat ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Kisah Para Rasul pasal ke-15 ayat ke-11. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh karena kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memperoleh keselamatan sama seperti mereka juga. Jadi dua ayat ini kita sudah baca, dan kasih karunia Allah dikaitkan dengan keselamatan. Dua ayat lagi kita akan bersama-sama melihatnya, Roma pasal ketiga ayat ke-24. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian juga di dalam Titus pasal yang kedua ayat ke-11. Titus pasal kedua ayat ke-11 ini di judul perikopnya adalah kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. 2 ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi saudara, kita tidak perlu menafsirkan macam-macam, tetapi Paulus dengan jelas memaksudkan kasih karunia Allah itu adalah keselamatan. Nah, pertanyaan yang timbul ketika saya membaca 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-10 adalah, mengapa frasa kalimat ini di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat ke-10 diletakkan di dalam perikop yang berjudul kebangkitan Kristus. Nah saudara, mari saya akan mengajak saudara untuk melihat dua hal, yaitu tentang pertama pengharapan, yang kedua tentang respon. Nah saudara, kalau kita memperhatikan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ini diapit oleh dua pasal, yaitu pasal 14. 1 Korintus pasal ke-14 ini secara keseluruhan bicara tentang jemaat itu sendiri. Bagaimana jemaat ini ada aturannya, ada persekutuan, kemudian bisa saling memperhatikan, kemudian bicara juga tentang karunia roh. Sedangkan di dalam ayat ke-16 juga disebutkan bagaimana jemaat ini harus memperhatikan hamba-hamba Tuhan, sehingga mereka harus memberikan kebutuhan atau mengoleksi, mengumpulkan untuk kebutuhan hamba Tuhan. Lalu kemudian ceritakan tentang bagaimana Paulus merencanakan perjalanannya penginjilan itu. Lalu bagaimana Paulus memberikan instruksi final. Dan kemudian Paulus memberikan salam dari berbagai macam jemaat, dari berbagai macam kota. Nah, Paulus ingin menyampaikan bahwa, hai Korintus, engkau tidak sendiri, jemaat Korintus, tetapi ada berbagai macam orang dari berbagai macam kota, berbagai macam jemaat gereja yang juga memperhatikan jemaat di Korintus. Nah saudara, kalau kita memperhatikan 1 Korintus pasal yang ke-14 dan juga 1 Korintus pasal yang ke-16, ini adalah merupakan satu respon. Respon setiap orang yang sudah menerima Yesus Kristus, maka dia akan memberikan satu respon yang baik, yaitu saling memperhatikan, saling menjaga, memiliki satu rencana-rencana. Dan saudara, kenapa Paulus menekankan hal itu? Puncaknya adalah dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, yaitu dikatakan ada 3 poin. Pertama tentang kebangkitan Kristus, kedua kebangkitan kita yang di dalam bahasa Inggris ada the resurrection of the dead, lalu kemudian kebangkitan tubuh, resurrection of the body. Jadi saudara, kita melihat bahwa hal kebangkitan bagi Paulus adalah suatu pengharapan, sehingga dia masih merencanakan banyak hal, memberikan instruksi-instruksi yang banyak kepada seluruh jemaat, khususnya ketika dia berada atau ketika dia menulis surat kepada jemaat di Korintus. Jadi kita melihat saudara,
dua hal ini yang tadi saya sampaikan, kita bicara soal pengharapan, kita bicara soal respon. Yang pertama kita bicara soal kebangkitan adalah tadi yang saya sampaikan kepada saudara, mengapa kata keselamatan atau kasih karunia Allah ini atau terkait dengan keselamatan ini dikaitkan dengan kebangkitan Kristus atau ada di dalam perikop kebangkitan Kristus. Apakah maknanya tanpa kebangkitan maka tidak ada keselamatan? Apakah berarti kebangkitan Kristus ini adalah hal yang penting karena ini merupakan suatu pengharapan? Nah, saudara, dikatakan di sini bahwa kebangkitan Kristus ada di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini terkait dengan keselamatan adalah bagaimana sungguh-sungguh ketika murid-murid Tuhan Yesus mereka menemukan kenyataan bahwa Yesus sudah mati, Yesus sudah dikuburkan. Lalu bagaimana ini? Apakah betul Yesus sudah bangkit? Dan ketika Yesus bangkit, apakah betul ini menjadi satu pengharapan bagi semua orang, khususnya murid-murid pada saat itu yang menghadapi langsung? Nah, saudara, kita bisa tahu bahwa di dalam kebangkitan Kristus itu adalah bagaimana orang juga tetap berjuang untuk hidup. Bagaimana kemudian hidup ini mengalami banyak kesulitan dan mungkin mengalami perlakuan yang tidak adil. Jadi, saudara, saya melihat bahwa Paulus ingin mengingatkan kita bahwa kebangkitan Kristus sangat penting. Waktu kita memberitakan Injil, itu kita bukan berarti hanya menceritakan tentang Kristus. Menceritakan tentang Yesus sudah lahir, Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah naik ke surga. Tetapi makna signifikansinya adalah bagaimana itu adalah suatu pengharapan di dalam Kristus. Jadi saudara, kalau kita memiliki satu pengharapan, maka kita boleh melakukan satu planning, saudara ya. Jadi kita akan mengharapkan atau kita merencanakan satu planning. Mau kemana? Mau bagaimana, apa yang harus dilakukan, step-step apa, langkah-langkah apa, yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, lalu kemudian kota yang kita tuju, lalu kemudian sasarannya kita, lalu kemudian orang yang kita tuju. Jadi dengan ada kebangkitan Kristus, maka kita ada satu pengharapan. Karena memang arti kebangkitan sendiri adalah bagaimana Yesus menyatakan, "Hai maut, aku ini sudah bangkit." Ya, Kristus ini sudah bangkit. Jadi engkau tidak bisa lagi berkuasa, tetapi aku sudah bangkit. Kristus itu menyatakan aku sudah bangkit. Jadi saudara, kita bisa melihat bahwa di sini bagaimana tahap demi tahap Paulus ingin mengingatkan kita sekalian di dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-10 ada pengharapan, saudara. Jadi kalau kita mengatakan ada kebangkitan, ada pengharapan. Dan kebangkitan itu bukan hanya dibicarakan tentang kebangkitan Kristus, tetapi adalah kebangkitan orang mati. Lalu kebangkitan tubuh kita. Sehingga kita ada pengharapan bahwa kita tidak akan mati. Dan ini dipahami kemudian, baik di dalam pasal sebelumnya maupun di dalam pasal yang kemudian, atau di dalam 2 Korintus, bahwa yang dimaksudkan dengan kebangkitan kita, kebangkitan orang mati, kebangkitan tubuh, adalah secara spiritual kita akan bangkit. Tetapi secara jasmania, dikatakan di dalam 1 Korintus juga, pasal ke-15 ini, bagaimana tubuh kita akan menjadi diubahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi ada pengharapan, saudara. Nah, dengan adanya pengharapan ini kita terus bisa maju, melewati segala macam penderitaan, melewati segala macam yang kemudian kita mesti laluin. Dan hal yang kedua adalah mengenai respon. Saudara, respon manusia yang sudah diselamatkan adalah bekerja keras. Jadi Paulus mengajarkan kepada kita sekalian di dalam frasa kalimat ini, 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-10, bahwa kita harus bekerja lebih keras. Kita harus tahu bahwa pekerjaan keras yang kita lakukan juga tetap disertai oleh Tuhan. Ini juga merupakan satu anugerah Tuhan. Dan saudara sekalian, karena kita tahu ini anugerah Tuhan, maka kita tidak bisa lepas bahwa pribadi kita, orang yang ditebus Kristus, harus ditundukkan kepada Kristus. Jadi kita tidak bisa lagi memiliki satu kesombongan. Kita harus memiliki satu pengakuan bahwa apa yang dituliskan oleh Paulus, karena kasih karunia aku bisa melalui itu. Karena kasih karunia itu aku bisa bekerja lebih keras. Karena kasih karunia itulah yang menaungi dan bertahta di dalam hidup kita. Jadi kita bisa tahu di sini bahwa tidak mungkin seseorang dapat melayani Tuhan, memberikan satu respon kepada Tuhan dengan baik, kalau dia sendiri belum diubahkan oleh Kristus. Kalau dia sendiri belum sungguh-sungguh memiliki satu respon menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saya ingin lebih suka, atau saya ingin menggunakan kata mengelola, saudara ya. Karena kata mengelola itu mengandung kata melayani di dalamnya. Waktu kita mengelola sesuatu, maka kita juga melakukan pengelolaan terhadap apa, saudara? Terhadap diri kita, sikap kita, perilaku kita, pikiran kita, perkataan, dan segala hal yang terkait dengan hal itu. Jadi,
Tidak mungkin seseorang bisa melayani Tuhan dengan baik atau bahkan lebih lagi melayani Tuhan setelah ditebus oleh Kristus kalau dia sendiri tidak ada hal di dalam dirinya dia yang sudah diubahkan oleh Kristus. Dan saudara, kita seringkali tidak memiliki satu sinkronisasi ya, di dalam hidup kita. Khususnya misalnya hati kita berpikir apa, pikiran kita berpikir apa, mulut kita kemudian mengucapkan kata-kata apa. Saudara pernah menemukan atau bertemu dengan orang yang mengatakan, puji Tuhan, puji Tuhan. Wah, saya puji Tuhan, saya sudah mengalami hal seperti ini, puji Tuhan. Tetapi saudara, mungkin ketika dia puji Tuhan, ketika dia balik kepada kehidupan keluarganya, lalu dia melihat, tidak seperti itu, saudara. Ya, jadi ada hal-hal yang kemudian kita mesti melihat bahwa ada sinkron antara hati, pikiran, dan kemudian perkataan kita. Maka itu kita mesti harus diubahkan di sana. Nah, saudara, pertanyaan saya kemudian adalah apakah Paulus bekerja keras itu mengajarkan tentang kebangkitan? Apakah Paulus juga menginginkan kita mengajarkan kepada orang lain bahwa kita ini harus mengingat Kristus Yesus sudah lahir, mati, dan bangkit, naik ke surga. Kristus Yesus sudah bangkit. Inilah yang harus kita sampaikan kepada orang lain. Ada pengharapan itu. Dan bagaimana kemudian kita berespon, yaitu kita kemudian membicarakan itu dan kemudian menjalankan. Saudara, dalam kehidupan kita juga harus menjadi saksi. Itu merupakan satu respon kita kepada Tuhan. Menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Bukan hanya perkataan kita, bukan hanya kita menghafal ayat, tetapi bagaimana orang lain melihat bahwa kita adalah orang yang betul-betul sungguh-sungguh ditebus oleh Kristus. Sungguh-sungguh hidup kita di dalam perjalanan kita. Kita melihat bagaimana Kristus memimpin kehidupan kita. Ada, berdaulat, bertahta, berkuasa di dalam diri kita. Mengapa penting membicarakan tentang keselamatan ini terkait dengan kebangkitan Kristus? Mengapa hari ini harus relevan dalam hidup kita? Kita mau nggak mau, kita harus relevan dalam hidup kita. Karena kita tahu firman Tuhan itu adalah nyata dalam kehidupan kita. Dan Kristus sampai hari ini melalui Roh Kudus juga bekerja, terus-menerus menggiatkan kita untuk bekerja lebih keras. Nah, saudara, tadi saya sudah sebutkan tadi kata mengelola. Bagaimana kita hidup kita ini mengelola. Ini merupakan satu respon dalam kehidupan kita. Nah, contohnya ya, kita mengelola sikap ya. Misalnya ini terkait dengan manner. Ya, manner itu jadi bagaimana cara merespon suatu hal. Kalau misalnya orang tidak suka dengan lawan bicara ya, misalnya saya bertemu dengan orang kemudian tidak suka, maka saya kemudian akan melipat tangan, entah ke kiri begini atau begini ya. Itu menandakan bahwa saya sebenarnya tidak ingin berelasi denganmu. Kenapa? Karena saya merasakan bahwa apa yang engkau bicarakan tidak sesuai dengan apa yang aku pikirkan, gitu ya. Jadi itu kita perlu mengelola sikap kita. Lalu kemudian kita perlu mengelola perilaku kita, ya. Ini khususnya di dalam lingkungan. Di dalam lingkungan yang buruk, maka perilaku kita juga akan menjadi buruk. Maka itu pilihlah lingkungan yang baik sehingga saudara bisa berperilaku yang baik. Lalu kemudian mengelola pikiran. Nah, saudara, asupan pengetahuan kepada pikiran kita itu menentukan perkataan yang kita ucapkan. Jadi kalau kita kebanyakan membaca berita hoaks, maka kita akan merasa itu menjadi satu hal yang benar. Sehingga kita tidak lagi peka kepada hal yang benar. Kita akan kemudian lebih percaya kepada pengetahuan-pengetahuan yang tidak benar. Lalu bagaimana kita mengelola perkataan kita? Saudara, kalau kita atau seorang anak itu mendengar sumpah serapah, maka kemudian pada waktu dia dewasa, perkataan itu yang sudah direkam di otaknya itu akan kemudian lebih banyak yang keluar. Ya, maka itu ketika seorang anak, mungkin saya pernah menceritakannya kepada saudara ya, saya pernah melayani di satu sekolah gitu ya, sekolah Kristen, dan kemudian si anak ini umur 5 tahun ya, saudara ya, jadi umur 5 tahun, dan kita kaget ketika anak ini kemudian mengatakan kata cerai, dan kemudian dia menyampaikan itu seperti sinetron. Kemudian kita, ya tentu saja memang harus digembalakan, saudara ya, dan kemudian kita telusuri, dan ternyata betul. Karena bapak dan ibunya ini kemudian bekerja dan meninggalkan anaknya kepada seorang suster gitu ya, dan suster ini pekerjaannya adalah lebih banyak melihat sinetron. Dan anak ini ikut serta di samping suster ini ketika melihat sinetron, sehingga kata-kata yang dia ucapkan adalah kata-kata yang ya lebih banyak kata sinetron gitu ya, cerailah, apalah dan sebagainya ya, kata-kata yang tidak baik yang kemudian diucapkan. Nah, saudara, jadi kalau kita bicara soal pengharapan, lalu kita bicara soal respon, kita harus ingat, kita mesti mengelola ini. Ya, jadi ini adalah beberapa hal yang saya coba sampaikan kepada saudara. Lalu kemudian, waktu kita mengolah kata, kita mesti membedakan orang yang punya kata-kata yang kemudian kita sebut munafik. Ya. Munafik adalah seseorang yang memutarbalikkan fakta. Jadi kita nggak bisa ngomong kemudian
sama mengolah kata itu dengan munafik. Nah, saudara, kemudian kita kalau bicara kepada orang itu kita mesti memilih kata-kata yang baik. Jadi kita kemudian menegur orang juga kita mesti menggunakan kata-kata yang baik. Lalu kemudian orang bisa merasakan teguran itu apakah tulus atau kemudian itu merupakan satu nyinyiran, sindiran begitu, saudara ya. Jadi bagaimana kita menyampaikan berita yang tidak baik, berita yang tidak enak, kita harus tahu juga momennya. Lalu kita bagaimana kita mencoba mengolah kata-kata itu, menata kata itu dengan baik. Sehingga kemudian itu menjadi satu berita yang baik. Ya, saudara, kita seringkali juga mendengar orang mengelola kata, menata kata, tetapi kita tahu bahwa semua itu hanya kata-kata tetapi kita tidak terapkan. Itu juga kita akan tahu. Maka itu kenapa tadi saya sampaikan bahwa kita harus menyeluruh. Kita harus juga dalam sikap, perilaku, perkataan, di dalam pikiran kita. Itulah yang akan kemudian melahirkan apa yang kemudian kita mau saksikan kepada orang banyak. Kalau kehidupan kita kemudian tidak terkait dengan hal seperti itu, maka kita boleh katakan kita belum sampai kepada satu respon yang Tuhan harapkan. Nah, saudara sekalian, kalau sekarang seseorang di dalam diri orang itu sudah beres, di dalam dia mengerti, di dalam dia mengelola dirinya di hadapan Allah, di hadapan jemaat, di hadapan semua orang, maka tahap berikutnya adalah ini terkait dengan sesama. Bagaimana kita punya sikap dan perilaku ini terhadap sesama. Saudara, ketika kita melayani Tuhan, kita kemudian menyempatkan diri kita. Pulang kantor kita berusaha untuk ikut persekutuan, ya, persekutuan doa, remaja, pemuda, kita latihan kur, kita ikut pemahaman Alkitab, kayak PA, ya. Kemudian kita mendapat bagian kita menjadi pembina misalnya. Nah, saudara, di dalam keseluruhan itu kita mencoba menyisihkan waktu kita. Kita mencoba menyisihkan uang kita juga mungkin ya untuk donasi, diakonia misalnya. Oh, siapa yang butuh dalam jemaat, yang siapa yang susah, maka saya ikut berbagian. Lalu kemudian mungkin kita ikut membagi sembako di dalam satu daerah yang mungkin ada bencana alam gitu ya. Lalu kemudian kita berbagian di dalam panitia organisasi gereja. Lalu kemudian kita punya jadwal rutin ke rumah sakit. Kita jadwal rutin untuk mendoakan orang-orang, kita jadwal rutin melakukan penginjilan itu di rumah sakit. Kita juga mungkin punya jadwal rutin ke panti asuhan. Kita kemudian punya jadwal rutin juga ke rumah jompo. Saudara, kalau kita memaknai pelayanan hanya di dalam apa yang tadi saya sudah sampaikan, itu terlalu dangkal. Bagaimana hidup kita, poin utama dalam hidup kita, tadi saya juga sudah sebutkan, hidup kita juga harus menjadi kesaksian. Itulah respon kita. Jadi bagaimana hidup kita ketika kita mengutamakan Injil, kita menceritakan tentang Kristus, kita menceritakan tentang hal hidup kita ini harus menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Dan orang lain melihat hal itu. Orang lain bukan cuma mendengar kata-kata kita ya, tetapi implementasinya nggak ada. Tetapi bagaimana itu merupakan satu respon. Sehingga orang kemudian bisa menerima Injil. Sudah perhatikan, banyak orang atau kebanyakan orang ketika kita menginjili agak susah menerima Injil. Kenapa? Karena hidup kita tidak menjadi kesaksian. Saudara, kalau anugerah Tuhan kita sudah tahu itu diberikan kepada kita, anugerah Allah itu, maka kita bekerja lebih keras, bukan hanya kemudian melayani di dalam arti yang sedemikian, tetapi kita sungguh-sungguh dalam hidup kita menyatakan itu. Tadi saya juga sebutkan bagaimana hati kita, pikiran kita dan juga perkataan kita mesti sinkron, saudara. Itulah makna melayani yang sesungguhnya. Jadi respon kita di dalam pengharapan kita berharap. Maka kemudian kita menata hidup kita di dalam kita melayani Tuhan harus juga jelas. Jadi saudara, tadi dua hal yang sudah kita renungkan tadi adalah bagaimana ada pengharapan karena kebangkitan Kristus. Maka keselamatan yang diberikan oleh Kristus tidak sia-sia. Tetapi dengan pengharapan ini, maka kita bisa dengan giat kita melayani firman Tuhan. Kita kemudian memberitakan firman Tuhan. Kita kemudian melayani banyak orang. Jadi saudara, kita sungguh-sungguh tadi yang saya sampaikan, melayani firman Tuhan adalah kepada hamba-hamba Tuhan sekalian. Maka dia melayani kebenaran firman Tuhan. Dia sungguh-sungguh dia memberitakan akan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kemudian bagaimana kita punya respon. Jadi kita pemahaman kita semua adalah anugerah. Ini merupakan satu respon. Jadi kita nggak boleh menyia-nyiakan itu. Seperti Paulus katakan, nggak boleh sia-sia. Dan memang dia tidak melakukan itu adalah sia-sia. Tetapi sungguh-sungguh kuasa Tuhan, kasih karunia Allah menaungi dan sungguh-sungguh bersama dengan orang-orang sekalian ini.
Saudara, sampai di sini saya menyampaikan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama kita mencoba merenungkan. Apakah di dalam hidup kita sungguh-sungguh punya pengharapan karena kebangkitan Kristus? Lalu apakah kita sungguh-sungguh memiliki satu respon? Bukan hanya melayani Tuhan di dalam skop jemaat saja, tetapi melayani Tuhan juga jauh keluar, yaitu kepada orang-orang yang belum percaya. Dan di mana hidup kita juga menjadi kesaksian bagi orang banyak. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kasih dan anugerah-Mu menolong setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh melihat bagaimana Tuhan sungguh-sungguh sudah beranugerah. Dan bagaimana Tuhan juga menginginkan kami memiliki satu respon di dalam pengharapan kami akan kebangkitan Kristus. Bahwa kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh boleh menjadi kesaksian hidup kami sungguh-sungguh boleh melihat bagaimana Tuhan beranugerah dan bagaimana kami melakukan, mengimplementasikan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk semua ini, kiranya kasih dan anugerah-Mu yang sudah menaungi kami terus-menerus beserta dengan setiap kami, sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa.